Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan bedah tajwid juz amma, dan insyaallah di video kali ini kita akan memasuki pembahasan surat An-Nas ayat yang kedua. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas ayat yang pertama, dan insya Allah sekarang kita masuk ke ayat yang berikutnya, itu ayat yang kedua. Baik, saya bacakan terlebih dahulu surat ini ya, dari ta'awud. Kemudian saya juga baca ayat yang pertama dan saya baca ayat yang kedua ya. Silahkan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Baik, kita bahas dari huruf yang pertama ya teman-teman, huruf mim. Ya, huruf mim ini adalah huruf yang keluar dari dua bibir yang saling dipertemukan, ya, bibir atas dan bibir bawah. Ya, tentunya tidak boleh diiringi dengan tekanan yang kuat. Ya, kenapa? Karena huruf mim ini memiliki sifat bainiyah. Jadi huruf-huruf yang memiliki sifat bainiyah itu tidak boleh diiringi dengan tekanan pada makhraj yang kuat. Ya, terkadang ada yang membaca huruf mim itu seperti ini, mulutnya itu ditekan kuat ya, bibirnya ma ya, atau ma. Nah, itu juga kurang tepat ya. Jadi yang betul ya sama seperti kita mengucapkan huruf M di dalam bahasa Indonesia, ma, mi, mu. Baik, kemudian huruf mim ini berharokat fathah. Ya, terkadang fathah yang ada di atas huruf mim ini dibaca dengan tebal ya oleh sebagian orang, dan ini adalah sebuah kesalahan. Ya, jadi bukan ma, tapi ma. Nah, jadi ditipiskan. Bukan juga dibaca dengan miring, milikin nes. Nah, ini berlebihan ya teman-teman, dan ini termasuk dari takalluf yang dilarang ya. Jadi cara membaca fathah yang tipis itu adalah dengan membuka mulut ya, membuka mulut sedang saja, dengan bukaan yang sedang, tidak boleh terlalu lebar ma ya. Apalagi sebagian kadang-kadang ada yang mengajarkan masukkan 3 jari gitu ya. Nah, ini berlebihan ya, atau 2 jari. Ini nggak ada ukurannya sebenarnya. Jadi buka aja dengan bukaan yang sedang, ma, jangan terlalu lebar ya, karena kalau terlalu lebar nanti akan berpotensi menyebabkan fathahnya terbaca dengan tebal, ma. Nah, ini ketebalan ya, ma. Nah, dibuka dengan bukaan sedang dan ditarik sedikit saja ke samping ya. Fungsi dari menarik sedikit ini adalah untuk menyempurnakan ketipisannya ya. Jadi tipis yang sempurna gitu ya, ma, bukan ma. Nah, bukan ditebalkan ya. Ini huruf mim. Berikutnya huruf lam ya. Huruf lam sebagaimana kita sudah ketahui, dia adalah huruf yang keluar dari sisi lidah atau tepi lidah atau pinggir lidah bagian depan ya. Jadi sisi, tepi, pinggir sama aja ya, itu cuma istilah aja ya. Intinya ada di sini teman-teman. Nah, ada di tepi lidah sini. Nah, tepi lidah bagian depan. Nah, kalau bagian belakangnya kan ini. Nah, ini bagian depan sampai ke muntahal hafah, ke sini sampai ke sebelahnya ya. Jadi yang melekat ke langit-langit bagian depan itu bukan hanya
kepala lidahnya gitu, tapi disertai juga dengan sisinya, li, li, ya. Tapi hati-hati, hati-hati jangan sampai dibaca dengan tebal, li, li. Nah, karena memang kalau kita menyertakan tepi ini rawan, ya, lidah belakang diangkat, tapi bukan berarti kedua tepi lidahnya ini tidak digunakan, ya. Jadi kedua tepi lidahnya ini tetap digunakan dengan tetap menjaga bagian belakang lidah ini agar tetap rileks gitu, jangan diangkat karena akan menyebabkan dia menjadi tebal, ya. Mali, mali, li, bukan li, bukan ini, bukan kepalanya saja, tapi sisinya, ya, sisi lidah bagian depan ini dikenakan juga. Kan beda kalau saya pakai ujungnya aja atau kepala lidahnya aja, ini namanya roksul lisan yang bagian depan sini, kepalanya aja. Li, 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 li. Nah, itu beda suaranya, ya. Terasanya juga beda. Jadi huruf lam ini bagian lidahnya yang melekat ke langit-langit bagian depan atau disebut juga dengan muqaddamul hanak itu lebih banyak, ya, daripada sekedar kita mengucapkan huruf L misalnya dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi kalau L itu kan nggak ada aturannya gitu, dalam bahasa Indonesia mengucapkan huruf L itu mau ujungnya aja, mau tepinya disertakan, itu kan nggak masalah, ya. Al, al kan nggak masalah kalau dalam bahasa Indonesia, tapi dalam pelafalan Al-Quran hal tersebut bermasalah, ya. Perbedaan sedikit saja akan menyebabkan perubahan dalam apa istilahnya, ya, pelafalannya akan berbeda gitu, ya. Jadi yang benar mali, mali, bukan mali, mali, bukan kepala lidahnya saja. Oke, kemudian hati-hati harokat kasrah yang ada di bawah huruf lam ini harus dibaca sempurna, ya, harus dibaca sempurna, yaitu dengan cara menurunkan rahang bawah dan mengangkat sedikit saja lidah bagian tengah, sedikit saja diangkat. Mali, 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 makhrajnya jangan lupa tepi lidahnya disertakan, mali, mali. Nah, seperti itu. Kemudian huruf kaf. Nah, huruf kaf ini adalah huruf yang keluar, ya, dari pangkal lidah, ya, atau aqsal lisan, ya. Pangkal lidah itu ada di mana? Ada di sini, teman-teman. Ini kalau diumpamakan lidah saya di sini, ini di sini, ya. Nah, pangkal lidahnya ini bertemu dengan langit-langit yang keras dan lunak, ya. Jadi langit-langit ini ada dua bagian, ada yang keras, ada bagian yang lunak, ya. Jadi kalau kita raba langit-langit yang ada di mulut kita ini, di atas ini, awalnya itu langit-langit ini terasa keras, ya, ada tulang gitu, ya, ada rahang atasnya di sini. Kalau kita masukkan terus, ya, jari kita itu ke dalam terus, nanti lama-lama akan lembut, terasa lembut. Nah, itu yang disebut dengan langit-langit yang lunak. Nah, huruf kaf ini pangkal lidahnya ditempelkan, ya, harus menempel, ya, teman-teman, ya, ditempelkan dengan langit-langit yang keras dan lunak. Jadi pertemuan antara langit-langit yang keras dan langit-langit yang lunak, bagian yang keras, bagian yang lunaknya itu kan ada pertemuannya di situ. Nah, di pertemuannya itu ditempelkan pangkal lidahnya ini, ki, ya. Kemudian hati-hati saat mengucapkan huruf kaf, ya. Sebagian orang ada yang mengucapkan huruf kaf ini dengan mengucapkannya menggunakan sifat hams yang berlebihan. Malikin nas. Ini kurang tepat, ya, teman-teman. Jadi huruf kaf ini memang dia memiliki sifat hams, ya, dia memiliki sifat hams. Tapi hati-hati, selain sifat hams yang dimiliki oleh huruf kaf ini juga memiliki sifat yang namanya syiddah, ya. Jadi hams itu kan artinya udaranya mengalir, gitu, ya, udaranya mengalir deras keluar, ya. Adapun syiddah ini suaranya tidak boleh dialirkan, ya.
Jadi di sini seolah ada bentrokan ya, dalam tanda kutip, ada yang harus mengalir, ada yang tidak boleh dialirkan, gitu ya. Yang harus mengalir adalah nafasnya, yang tidak boleh dialirkan adalah suaranya. Maka di sini seolah ada tabrakan, mengalir tapi nggak mengalir begitu. Nah, dalam hal ini para ulama menyebutkan harus dilihat mana sifat yang lebih kuat. Itu yang harus didominankan dalam bacaan. Dan ternyata kata para ulama, sifat syiddah lebih kuat daripada sifat hams. Ya, sifat hams sifat lemah. Adapun sifat syiddah adalah sifat kuat. Ya, sehingga para ulama diantaranya adalah Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah, dalam Muqaddimah Al-Jazariyah beliau mengatakan wara'i syiddatan bikafin wa bita. Ya, perhatikanlah sifat syiddah pada huruf kaf dan juga huruf ta. Jadi kita fokusnya itu ke sifat syiddahnya teman-teman, bukan hamsnya. Ya, bukan hamsnya, tapi syiddahnya. Kenapa? Syiddah ini adalah sifat kuat. Ya, kalau mau diadu orang yang kuat dengan orang yang lemah, pasti menang yang kuat gitu kan. Nah, begitu juga sifat yang kuat dengan sifat yang lemah pasti akan lebih dominan sifat yang kuatnya. Maka tidak boleh kita ucapkan huruf kaf ini dengan dengan sifat hams yang berlebihan. Maliki, maliki. Nah, ini berlebihan. Maliki, malikin nas. Ya. Jadi bukan maliki, kakiku, salah. Kakiku. Nah, ini sudah tepat. Ya, jadi dia diucapkan seperti huruf K dalam bahasa Indonesia ya. Ya, kakak kalau pergi ke sekolah naik bus. Nah, gitu, naik. Nah, kalau dalam keadaan sukun, maka sifat syiddah dengan sifat hams ini diucapkan bergantian. Ya, syiddah duluan baru dia hams. Ak. Nah, ini hamsnya bisa dikeluarkan dengan banyak. Ya, ketika dia dalam keadaan sukun, karena tidak ada tabrakan dia di sana antara syiddah dengan hams. Syiddahnya sudah selesai. Ya, baru kemudian hamsnya. Ya, jadi bergantian antara syiddah dengan hams. Nah, itu dalam keadaan sukun. Adapun dalam keadaan berharokat maka dia diucapkan bersamaan. Ya, hams dan juga syiddah. Tapi ingat, sifat syiddah harus lebih dominan dari sifat hams. Ya, jadi kalau misal kita ucapkan maliki, maliki, sedikit saja hamsnya itu sudah cukup. Ya, tidak perlu maliki, maliki. Nah, enggak boleh berlebihan. Ya, karena ini nanti akan menyalahi hukum gimana ya? Masa yang kuat dikalahkan dengan yang lemah gitu. Nah, ini enggak sesuai ya kan, secara logika juga enggak sesuai. Ya, jadi sifat yang kuat, sifat syiddah itu harus lebih dominan. Ya, hati-hati di sini teman-teman. Ini merupakan salah satu lahan yang sangat samar ya. Terkadang samar bagi sebagian orang. Ya, nggak boleh mengucapkan hams berlebihan. Baik, berikutnya di sini ada hamzah wasal. Ya, hamzah wasal sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa ini adalah huruf yang ada pada penulisan tapi tidak ada pada pelafalan saat ia berada di tengah kalimat. Ya, jadi huruf hamzah wasal ini tergantung posisinya ada di mana gitu. Kalau berada di awal maka dia dibaca. Ya, seperti ini teman-teman, misalnya di ayat yang kelima nih. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dibaca a. Tapi ketika dia di tengah seperti ini tidak dibaca, enggak maliki annas, tidak. Tapi malikin nas ini disebut dengan hamzah wasal. Nah, dalam Al-Qur'an hamzah wasal itu ditandai dengan ini namanya alamah, ya, alamatul wasl atau ya ra'sus sad diistilahkannya, ya, ra'sus sad, kepala huruf sad. Ya, jadi tanda ini adalah kepala huruf sad. Asalnya huruf sad itu kan ada ekornya dibuang, tinggal kepalanya saja. Nah, ini disebut dengan hamzah wasal. Ingat, ketika huruf ini berada di tengah kalimat maka tidak dibaca. Berikutnya huruf lam. Ya, huruf lam
ini juga tidak dibaca kalau setelahnya ada tasydid. Ya, setelahnya ada tasydid, huruf setelahnya bertasydid, maka huruf lam yang ada di sini tidak dibaca. Ini yang disebut oleh para ulama dengan hukum idgham syamsi. Ya, namanya idgham syamsi. Jadi langsung masuk ke huruf nun. Malikin nas. Ya. Jadi langsung ke nun. Ya, tidak dibaca huruf lamnya. Baik, berikutnya huruf nun, makhrajnya ada di ujung lidah bertemu dengan gusi. Dan huruf nun ini ada dua bagian ya. Ada dua bagian makhraj. Ada bagian yang disempurnakan dan bagian yang menyempurnakan. Ya, para ulama mengistilahkannya dengan istilah an-nisful mukammal dan an-nisful mukammil. Jadi ada dua ya. An-nisful mukammal itu makhraj yang kita temui di kitab-kitab tajwid. Ya, kalau kita baca kitab-kitab tajwid, ya nun itu ada di mana? Ujung lidah ketemu dengan gusi. Nah, itu makhraj mukammalnya atau an-nisful mukammalnya. Jadi itu baru setengah makhrajnya. Setengahnya lagi ada di al-khayshum. Itu yang disebut dengan an-nisful mukammil. Ya. Jadi nun ini sebenarnya punya dua makhraj. Ya, makhraj pertama itu ada di ujung lidah bertemu dengan gusi, itu makhraj pertama. Kemudian makhraj yang kedua ada di rongga hidung. Ya. Kalau teman-teman mau buktikan, silahkan aja ditutup hidungnya. Ya, tutup rapat. Manikin nas, ucapkan huruf nun di situ. Kalau bisa mengalir hebat. Ya, nggak akan bisa teman-teman. Kita coba ya. Malikin nas, nggak bisa. Malikin nas, ya, tidak akan bisa mengalir. Ya, kenapa? Karena setengah makhrajnya ada di sini. Ya, setengah makhrajnya ada di al-khayshum. Ini menunjukkan bahwa nun punya yang namanya aslul gunnah. Nah, huruf yang punya aslul gunnah kata para ulama, saat dia dalam keadaan musyaddad atau dalam keadaan bertasydid, maka dia harus ditahan, dialirkan. Nah, pertanyaan yang sering masuk ke kami, berapa harokat ditahannya? Nah, ini sering banget kami ditanya seperti berapa harokat huruf nun ditahan di sana. Malikin nas. Nah, baik. Pertama, pertanyaan berapa harokat panjang nun di sini? Ya, kalau yang dimaksud dengan madnya nas, ini namanya mad arid disukun, panjangnya adalah 246. Tapi kalau yang dimaksud ditahannya malikin, ditahannya itu berapa harokat? Maka ini pertanyaan yang kurang tepat. Pertanyaannya salah. Ya, kenapa? Karena berapa harokat itu pertanyaan untuk menentukan panjangnya mad, panjangnya bacaan harokat a, i, u. Adapun ini tidak diukur dengan harokat. Ya, berapa harokat ya nggak ada ukuran harokatnya, karena harokat itu ya satuan panjang untuk mad gitu, bukan untuk gunnah. Berapa harokat nih? Kayak mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Ya, mad jaiz munfasil ya panjangnya 4 atau 5. Ya, menurut Tarik Syatibiyah ya. Mad arid disukun panjangnya berapa? Mad lazim ya panjangnya berapa? Berapa harokat? Nah, itu pertanyaan yang tepat. Tapi kalau gunnah yang ada di nun ini panjangnya berapa harokat? Nah, ini pertanyaan yang kurang tepat. Ya, jadi panjangnya yang ada di huruf nun ini berapa lama gitu, intinya ya berapa lama dia ditahan. Nah, ini dikembalikan kepada proses talaki saat kita bertalaki kepada guru. Ya, jadi kalau kata guru malikin nas kurang panjang gitu, ya udah panjangkan. Ya, tentunya dengan guru yang memang jelas ya sanad pembelajarannya. Itu jadi dia ditahan di sini, ditahan beberapa lama tahannya. Nah, mungkin kalau mau dikonversikan ke satuan harokat, ya seandainya mau dikonversikan, kita paksakan pakai satuan harokat, ya mungkin panjangnya sekitar 2 harokat lebih.
ya, en-nya itu malikin nas, ya, 2 harokat lebih, nggak 2 harokat pas, 2 harokat, 2 harokat lebih kalau mau dikonversikan ke harokat. Tapi ingat, ini tidak diukur dengan berapa harokatnya gitu ya, ini berapa harokat, ini berapa harokat, di pertanyaan yang kurang pas. Nah, kalau nas, nah panjang, fathah yang ada di nun ini dipanjangkan berapa harokat, nah ini tepat. Ya, ini disebut dengan mad arid lisukun. Ya, panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ya, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ya. Dan hati-hati jangan sampai kita menebalkan alif yang ada di sini. Jangan malikin nos. Oh, ini tebal. Malikin nas. Nah, bukan no, bukan juga nes, ya, nggak boleh terlalu miring, ya. Oke, berikutnya masuk ke huruf sin. Huruf sin ada di ujung lidah. Makhrajnya ini udah dibahas di video sebelumnya ya, saat membahas yang ini. Qul a'udzu birabbin nas. Di sini sama ya, sin. Masih ingat ya teman-teman, makhrajnya ada di mana huruf sin? Huruf sin makhrajnya ada di ujung lidah, bertemu dengan bagian bawah dinding dalam dari gigi seri bagian bawah. Ya, saya ulang lagi. Huruf sin keluarnya dari ujung lidah, bertemu dengan bagian bawah dinding dalam gigi seri bawah. Ya, ini gigi seri bawah, dinding dalamnya, itu dinding dalamnya itu ada bagian bawahnya. Nah, di situ ditempelkan ujung lidahnya. Ya, malikin nas. Nah, sama seperti S dalam bahasa Indonesia ya. Ya, sama seperti kita katakan saya suka susu sapi segar. Nah, gitu ya. Sama seperti S dalam bahasa Indonesia. Ya. Sa, si, su, nas. Nah, dan hati-hati, huruf sin ini dia memiliki sifat rokhawah dan juga sofir. Jadi saat dia diwaqaf, kasih aliran sedikit. Ya, saat kita mewaqaf saat kita mewaqaf bacaan pada huruf sin, maka dikasih aliran sedikit. Malikin nas. Ada sedikit, ya, tapi nggak boleh berlebihan. Ya, nggak boleh berlebihan dan nggak boleh ditekan kuat juga, ya. Karena nanti akan mencacati sifat rokhawah dan juga hamsnya kalau ditekan terlalu kuat. Juga nanti akan memunculkan tasydid kalau ditekan kuat, apalagi dialirkan lebih panjang. Malikin nas. Nah, ini ada tasydidnya, ya. Jadi yang benar malikin nas. Nah, itu ada. Jangan langsung diputus. Ada aliran nafas, ada aliran suara, ya. Kemudian ada safir. Safir itu desis yang tajam, desis yang khas yang keluar dari celah kecil antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Ya, oke. Saya baca lagi ya teman-teman ya dari awal. Ya, silahkan disimak. Malikin nas. Ya, ingat tidak boleh ada ki, hams yang berlebihan. Maliki salah, yang benar malikin nas. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Baik, mungkin saya cukupkan sampai di sini untuk pembahasan surat An-Nas ayat yang kedua. Ya, insyaallah di video berikutnya kita akan masuk membahas surat An-Nas ayat yang ketiga. Ya, saya ucapkan selamat berlatih buat teman-teman yang sedang belajar. Ya, jangan lupa berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya dalam mempelajari Al-Quran ini, dan kita juga berdoa kepada Allah semoga Al-Quran ini kelak yaumil qiyamah nanti menjadi syafaat untuk kita semuanya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sungguhnya ia akan datang nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat untuk para ashabnya. Baik, demikian mungkin saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, dan buat teman-teman yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, silakan langsung saja diskusikan atau tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini.
ya. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.